Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Islam Wallace di channel Kumpeba Channel. Ya, bersama saya Rian Tampan dan juga Mas Abi. Iya. Oke. Alhamdulillah Gus. Mas, kali ini kita bertemu lagi. Kita bahas-bahas tentang agama Islam, tentunya tentang ajaran Islam secara santai, secara Wallace, bahwa Islam itu nyaman di kita dan Islam itu sebenarnya baik untuk kita. Kali ini kita sangat senang, sangat fit sekali Gus ya. Bagaimana? Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Udah ngopi? Nih. Mantap. Kali ini kita juga nanti akan membuka pertanyaan-pertanyaan dari netizen semua. Silahkan komen di YouTube Kumpeba Channel dan tentunya di konten yang Islam Wallace. Nanti kalian semua komen, nanti kita akan bacakan dan kita akan tanyakan langsung ke Mas Abis. Ya, oke, siap Mas. Oke. Nah ini gini Mas, sebelum saya lanjut Mas. Gini, aku tadi sempat di jalan itu ada. Waktu saya di perjalanan itu di lampu merah itu ada manusia silver, jangan tahu enggak? Iya, tahu yang silver kayak Power Rangers ya itu, dan dia cuma berdiri terus ngasih apa ya, pakai kardus terus mintai uang. Nah itu maksudnya dalam itu kerja opo minta guys, tapi dalam hukum Islam ya guys, maksudnya dalam artian yang Islam gue termasuk bekerja, apakah termasuk meminta? Karena dia udah jadi silver sih, tinggal minta. Udah jadi cepetan. Piye Mas ini? Dalam Islam piye? Kalau pandangan Islam itu warna-warna sih. Macam-macam. Tapi yang jelas kembali ke kaidah pertama, yaitu inamal amalu binniyat, al-umuru bil maqasid. Itu kaidah fikih yang pertama. Jadi tergantung yang manusia silver itu kira-kira dia itu ketika mau ngecat tubuhnya dan lain-lain, kalau dia niatkan sebagai untuk menghibur orang lain dan lain-lain, itu nggak masalah. Kalau misalkan hanya sebatas meminta-minta itu diperbolehkan juga, nggak apa-apa. Cuma nanti ketika dia sampai pasang tarif dan lain itu yang nggak, ya ada makalah, ada pendapat yang nggak diperboleh. Pasang tarif manusia silver minimal 5.000. Wis gendeng lah. Misalnya niatnya menghibur dan kita ngasih ikhlas, berarti tidak masalah. Cuman kan bagaimanapun kayak ada ada makalah ya, dawuh hadis juga banyak yang mengatakan aliyadulula afdulu min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu ya kita orientasikan ke diri kita masing-masing. Kita cara memandang dia bagaimana dan lain-lain. Ketika kita misalkan dia sudah berkeringat dan kreativitasan manusia silver itu hanya sebatas itu, mungkin mencari pekerjaan sulit dan lain-lain, dan gak ada yang membantu dan lain-lain. Kalau kita memang bisa menjadi bagian dari solusi, seharusnya kita jangan banyak komentari mereka-mereka yang kenapa kok meminta-minta dan lain-lain. Itu bukan solusi. Jadi kita harus ya kalau bisa kita carikan pekerjaan, atau kalau bisa kita yang beri pekerjaan, dan itu bagian dari solusi. Termasuk kita juga malah sedekah gitu ya. Sedekah. Jadi mengasih pekerjaan yang layak, yang baik untuk orang-orang mereka yang meminta, itu bagian dari solusi. Termasuk juga sih dalam artian, tapi misal ini sama, konteksnya sama. Tapi ini ada juga pakai boneka tapi terkesan melas. Jadi dalam artian sebenarnya dia kostum itu. Iya kostum tapi dia macam kayak nggak punya apa-apa, terus tapi di sisi lain di kehidupan belakangnya dia berkecukupan. Nah, tapi ketika di depan mereka bermasang-masang muka melas. Nah itu gimana? Sebenarnya kalau menurut Islam ya gini ya, kalau misalkan mengatakan itu bisa menjadi pekerjaan dan lain-lain, kan ada yang menghukum itu juga bagian dari pekerjaan. Itu nanti kembali lagi ke bahwa ini hanya masalah hukum, hanya masalah kalau hukum
boleh atau tidaknya kayak tadi tadi pembahasan. Tapi kalau masalah tentang adab atau keberkahan, etika dan lain-lain itu kurang. Oh iya. Jadi itu masih saja dikatakan meminta, karena kreativitasan yang menghibur dan lain-lain itu kalau memang lebih. Nah, ketika misalkan Mas Rian tampan ini dengan ketampanan Masih tahu juga tampan kan relatif ya Mas ya. Tapi bagi aku jenengan tampan. Alhamdulillah. Tenang dong ngapur percaya nek tampan nek urung payu. Sabar teman. Nanti ada saat. Iya, saya percaya tetap yang kuasa itu tetap ada yang mengasih. Nah, misalkan Mas Rian dengan profil orang yang punya kekayaan, pekerjaan yang layak atau punya bisnis dan lain-lain, tapi jenengan mencari bisnis sampingan, Mas Rian mencari bisnis sampingan berupa kayak tadi, itu malah yang nggak diperbolehkan. Karena itu bisa berarti israf. Israf itu kelebihan. Apa jenenge? Kelebihan. Merasa kurang. Israf itu kelebihan batas itu loh. Kok dengan adanya bisnis, usaha dan lain yang jenengan punya, kok jenengan masih kurang, akhirnya jenengan melakukan seperti tadi meminta custom atau silver ataupun nekat wajah-wajah melas gitu. Berarti kemaruk. Kemaruk ya, dengarkan semuanya, makanya tetap kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki berarti ya Mas. Iya. Oke. Kali ini udah ada pertanyaan yang masuk. Boleh pertanyaan apa saja bebas. Buat netizen atau penonton subscriber semuanya bisa langsung komen, langsung nanti kita bacakan. Mas mau tanya dong. Ya, ini dari akun Aseng Berkah. Aseng Berkah. Aseng Berkah. Oh, yaudah itu oke. Terus Mas mau tanya dong. Nih senyum itu kan ibadah, oke. Bagaimana kalau kita senyum tapi di depan kotak amal? Apakah termasuk ibadah? Woi. Mas. Ini maksudnya. Ini pertanyaan boleh, tapi yang logis dong. Oke, silakan. Gimana maksud pandangan jenengan? Ini pertanyaannya maksudnya dia pengen sedekah di kotak amal tapi pakai senyum. Iya, bukan senyum itu kan ibadah. Tapi bagaimana kalau senyumnya di kotak amal? Gimana? Kalau berdasarkan yang tadi ada atabasumu ibadatun, senyum itu ibadah, itu memang kalau orientasinya kita tersenyum untuk orang lain sama makhluk gitu ya. Tapi kalau misalkan dia yang senyum di depan kotak amal, dia berasumsi bahwa pasti di kotak amal ini ada makhluk yang nggak kelihatan untuk kotak senyum, ya apa ibadah tuh. tapi kan konteksnya ini kayak udah mati kan. Coba kita beda nih, kita senyum dengan orang sekitar, kita senyum gini kan itu kan termasuk jelas ibadah lah ini toh. Jelas ibadah. Tapi nek tak tunggu yang dewi itu kendere. tapi kan dalam artian kita kan niati kalau ibadah apa senyum dengan orang kan termasuk ibadah ya kan. Ini malah aku sing mumet iki. Tapi masuk saja sih enggak? Masuk saja kalau kategori ibadah masuk saja, karena kalau definisi senyum ibadah itu kalau kita melihat ke akar-akar dari berkat beliau-beliau yang mengatakan seperti itu, ada yang menanggapi ulama bahwa sisi ibadahnya itu karena kita itu gembira, yang suka itu udah ibadah. Lagi bahagia gitu. Kalau dia misalkan ada kotak amal, tak senyumin lah, dia merasa bahagia, itu yang sisi ibadahnya bahagianya. Berarti ibadahnya karena dia yang bahagia. Oke, sudah Aseng Berkah dengarkan ya. Jadi membahagiakan diri itu bagian dari ibadah. Berarti jadi tapi nek bisa sama ini. Gimana nek kita amal ibadah kotak amal. Terus tapi kita minta susu kembalian. Gimana? Kita amal. Kita ada amal 5.000 10.000.
Engko gitu ku rokok 5.000 susu 5.000 aja terus njaluk susu 5.000 gimana? Tetap ibadah kan? Tetap ada. Tapi tradisi amal susu. Iya lah. Ya enggak apa-apa. Kalau memang kadang kan apa namanya gini ya. Kalau memang sedekah yang ekstrim, Allah Subhanahu wa taala juga akan balas dengan ekstrim. Tapi kan kita mikir lagi kalau ada tanggapan-tanggapan ulama juga. Kalau memang misalkan kita dalam perjalanan dan lain-lain, kita misalkan Mas Rian lagi melakukan perjalanan panjang, kemudian di suatu tempat Mas Rian sisa uang 50.000, terus pengen sodako, tapi kalau 50.000 itu disedekahkan semua, nah nanti Mas Rian pulang pakai apa? Karena bis nggak bisa bayar, naik angkot nggak bisa bayar. Maka misalkan Mas Rian mau sodako niatnya 5.000 atau 10.000 nggak apa-apa. Kan nanti dengan perjalanan Mas Rian pulang ke rumah, atau menuju ke tempat tujuan, itu malah bisa menghasilkan rezeki lagi untuk sodako lagi kan. Malah maksudnya gini, ketika harta atau uang yang jenengan miliki bisa dikembangkan lagi dengan niat sodako agar lebih besar, itu sodako itu yang paling baik itu aslinya istiqomah, bukan melihat banyak tidaknya. Berarti karena keikhlasan hati kita untuk bersedekah. Bukan malah berapapun nominalnya, sepenting hati kita istiqomah dengan sedekah. Tapi dalam Al-Qur'an itu memang enggak ya. Tafsir dan makalah ulama itu enggak apa namanya? Kalau sedekah enggak ikhlas, Allah enggak balas, enggak ada yang mengatakan sedekah enggak ikhlas enggak dibalas. Jadi semuanya sedekah itu ikhlas enggak ikhlas, pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas. Tapi menurut saya, kalau orang niat sedekah walaupun hatinya tetap kayak grundel kayak, tapi lama-kelamaan kan tetap lupa. Jadi kan ikhlas sama sih. Nah itu makanya makalahnya orang-orang Jawa itu kulino itu segala sesuatu yang baik itu berawal dari harus dibiasakan, harus dikulinokan. Kayak tresno jalanan saka kulino gitu Mas model. Witing tresno jalanan saka kulino. Putus witing tresno saka jalanan sritinge mengo tuh. Tapi jalanan saka kulino. Oke. Jadi memang ikhlas itu bisa berawal dari paksaan. Kadang kita misal ada orang sedekah 5.000 ya. Kalau pun hati kita kayak kurang sing grundel. Tapi kan lama kelamaan kita tuh lalu lupa gitu teman. Kan ikhlas kan kalau ada salah satu Mbah Yai Sepuh di Watu Songol Kabupaten Magelang itu yang yang mengatakan dawuhke dipeksa kepeksa kulino. Baru buah dari itu ikhlas. Dipeksa kepeksa kulino. Akhirnya dia dengan adanya 3 tingkatan ini nanti dia lama-kelamaan bisa memperoleh ikhlas. Tepuk tangan dulu. Harus melalui fase-fase, step by step. Jadi intinya sedekah itu bukan nominal sih sebenarnya. Tapi mudawamah itu kalau hadisnya al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Jadi yang istiqomah. Terus menerus walaupun sedikit. Enggak masalah. Asing berkah, dengarkan ya. Oke, pertanyaan lagi Mas. Ini sudah ada pertanyaan lagi. Ini tapi kita nggak pakai tema ya Mas. Ini poin pertanyaan semua netizen kita tanyakan ke jenengan. Siap nggak siap jawab luar. Siap. Yang penting ada kopi. Iya, beres siap. Mas mau tanya dong. Ketika kita berbuat mohon maaf ya. Tadi kok rada saru Mas. Rada saru tenang Mas. Ini kayak saya kali. Dengan akun aku ora baca kira apa enak. Sensor iki bae unsure ada. Ketika kita onani, terus kita tobat, terus onani lagi, terus tobat terus gitu. Nah, itu gimana Mas? Apakah kita pahalane dosane terus hilang, dosa hilang, bagaimana itu gimana? Kita misal kita onani, kan itu sudah susah. Terus kita tobat, besok tidak akan mengulangi lagi. Terus ternyata tidak sadar, besok onani lagi, terus tobat lagi. Nah itu gimana? Misalnya
Saya tidak mau membacakan akun awalnya, gak enak ya. Saya takut netizen ini malu nih. Iku ya gini. Itu kan cah nom sih, kayak nonton iku suatu yang YouTube biru. Jangan-jangan Oh ayo tanya netizen wah ya. Kayaknya kalau melihat apa ya nggak seudon tapi milenial, tapi ada beberapa pas waktu aku di Lirboyo dulu ya. Di Lirboyo dulu sempat dibahas masail kan. Itu malah ada beberapa ulama sambil rokok ya? Oh iya sambil rokok. Beberapa ulama yang komentari tentang itu Mas, tentang onani. Onani ada yang mengatakan azal itu mengeluarkan air mani tidak pada tempatnya. Tapi kan sebentar, saya berhenti aja. Itu kan sifat biologis manusia, Mas. Apa? Onani kan sifat, maksudnya dalam artian biologis. Iya dong. Ya maksudnya kalau dikatakan biologis ya enggak sih, itu individual masing-masing. Karena ada juga sahabat yang dari mulai lahir sampai wafat itu beliau nggak pernah melihat barangnya apa sih kok barang kelaminnya sendiri. Ada itu namanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Itu dalam riwayat dalam biografi hidupnya itu beliau nggak pernah mandine piye? Nah ya sih. Tutupi siwon. Pokoknya nggak pernah muncul katok plak. Ini gimana? Ya itu. Jadi kalau ada ulama yang mengomentari tentang onani itu sampai pendapat yang pertama ada yang berkata kalau misalkan dia itu statusnya dia orang nggak punya apa-apa, istilah yoyong fakir, miskin, bahasa kenene corong melarat jirat, mau nikah nggak bisa dan lain-lain, sulit untuk apalagi zaman sekarang. Itu ada ulama yang kalau memang dia dibanding zina, akhirnya onani bukan hal yang diperbolehkan, tapi hukumnya apa ya? Makruh, kayak makruh. Ya bukan, ya tetap haram, tapi ketika untuk menghindari zina daripada detik itu dia zina, nah dia onani. Tapi setelah itu harus bertobat. Itu ada pas waktu di Basul Masail kan seperti itu, pendapat yang seperti itu. Tapi itu pendapatnya gak dikuatkan oleh para ulama. Tetap saja di online itu dosa itu ya. Tetap gitu. Tapi untuk masalah tadi ya pertanyaannya Mas Rian ganteng. Yang taman Mas, taman. Yang taman tadi kan pertanyaan awalnya gimana? Onani, terus tobat, minta ampunan. Besok tidak akan mengulangi. Terus ternyata onani lagi. Terus minta ampunan lagi, tobat lagi. Kayak pelin-pelan. Kalau kayak di Al-Qur'an itu yang ada ayat yang menyebutkan tentang innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Itu juga ada hadis yang mengatakan ketika satu kebaikan itu bernilai 10 dan satu kejelekan itu bernilai 1. Jadi ketika Mas Rian melakukan satu kebaikan itu dapat bernilai 10 kan. Dan ketika Mas Rian melakukan kesalahan bernilai 1. Nanti masih punya kelebihan kebaikan berapa? 9. Oh, berarti sih di ganjaran so. Dituwes dino ping piro, Bro? Tapi gini, untuk masalah orientasi kadang kita seperti yang dikatakan oleh Habib Umar bin Hafid Yaman atau dalam kitab Mafahim Yajibu Antu Sohaha itu mengatakan seperti ini. Ketika kita itu masuk ke golongan orang-orang yang sulit untuk meninggalkan maksiat, itu ya yang pesannya itu seperti ini. Kita melakukan maksiat terus, sulit untuk keluar dari kemaksiatan. Ya seperti pendapatnya itu seperti itu wajar-wajar saja. Keluar dari? Enggak, maksudnya pendapat itu ketika ada seorang yang masih selalu melakukan kemaksiatan itu loh. Sulit untuk keluar dari kemaksiatan. Sulit untuk melakukan kebaikan, sulit untuk meninggalkan yang keburukan tadi. Keburukan tadi. Itu nanti pesan dari yang ada dalam kitab itu hanya satu. Sesulit apapun sampai terus terkalahkan oleh kesalahan atau kemaksiatan, sulit apapun kamu dapat terkalahkan oleh kemaksiatan atau dosa, artinya terus menerus melakukan dosa, jangan pernah sekalipun untuk putus asa dalam mencari ampunan Tuhan dan bertobat. Berarti walaupun kita
onani ini berarti kan kita tetap harus gimana caranya tobat-tobat gitu. Iya, gimana caranya terus untuk berusaha melakukan. Berarti masih mending kita onani yuk minta ampunan daripada onani tapi kita tidak tidak. Kalau yang definisi taubatan nasuha kan kita nggak melakukan kesalahan yang telah kita lalui. Nah itu kalau udah benar-benar nasuha dia bisa meninggalkan seperti itu. Mungkin kan ada sampai ada salah satu guru dulu ya, aku punya teman, yaitu teman itu kulino onani, jadi dia sulit untuk keluar. Kalau nggak onani seminggu sekali nggak bisa. Jadi dia terus menerus itu. Terus dia juga mau nikah nggak bisa, belum ada uang, kerja juga belum nggak nemu. Intinya dia dalam keadaan benar-benar fakir atau orang yang susah gitu. Terus sama guru itu ya udah, kamu kalau memang belum bisa keluar, jajal kamu latihan. Ya, pertama step by step ya, 1 minggu coba dan lain-lain. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan sampai berapa bulan. Itu dan maksudnya nanti 1 minggu ndak onani gitu. Ditarbiyah, dididik seperti itu. Terus intinya pesannya gurunya temanku pesannya gini. Apa yang melandasi kamu pengen? Gitu. Akhirnya dia ketemu. Oh, aku pengen itu karena fantasi. Fantasi itu memikirkan hal-hal yang negatif yang padahal itu bukan realita, bukan kenyataan. Akhirnya lama-kelamaan dia bisa. Berarti hal-hal yang aku itu, kata temanku, aku ki konslet mas kalau melihat cewek yang kayak gini. Oh berarti itu yang melandasi di konslet. Akhirnya dia taubat. Bagi dia taubat yang pertama itu bukan onaninya mas. Tapi itu penelitian pengalaman dia sampai berapa bulan. Tapi yang ia lakukan temanku itu dia menghindari untuk melihat wanita secara langsung. Jadi ketika ada wanita lewat dia selalu menundukkan pandangan. Oh berarti dengan cara tidak melihat bahan kasarnya, bahan fantasi ini gitu. Bahan fantasi. Bisa lewat video, foto dan lain-lain banyak. Itu dia cara aplikasi. Oh, aku ketika melihat cewek itu konslet. Aku nggak normal. Jadi dia selalu menundukkan pandangan. Dan ini pun masih masih terbawa fantasi dan lain-lain. Akhirnya dia mengurangi hal-hal yang seperti memancing lama-kelamaan dia bisa sampai akhirnya beberapa tahun. Jadi dia baru merasakan aku baru sampai curhat sama aku temanku itu nggak aku sebut namanya. Aku benar-benar baru merasakan biar terkenal apa biar terkenal malah viral perasaan ini marah. Iya. Aku pernah sampean kenal. Iya. Gak usah sebut nama aja, ini privasi. Tapi kalau dia nonton dia paham. Iki ngerasani aku. Biasanya kupingnya panas ya. Jadi dia itu sampai baru benar-benar merasakan apa yang namanya ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah ya. Itu selama 4 bulan 5 bulan dia tidak onani. Dia onani sama sekali dia merasakan. Oh, berarti ini jauh lebih nikmat gitu kata dia, itu nikmat banget dibanding yang onani. Karena kalau mimpi basah kan kita malah tidak susah. Kalau mimpi basah enggak. Kalau mimpi kan istilahnya terjadi memang kudrohnya Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Memberi nikmat yang belum menikah dengan mimpi basah. Tapi tiap paginya mandi wajib. Tetap mandi wajib ya? Apa ya, mandi wajib lah tetap. Mandi wajib itu. Ya, dengarkan ya, mulu becik mimpi basah ketimbang kalau tadi kan Mas Rian kan bilang gini itu kalau biologis kan butuh mas. Kalau enggak mas kan emang kadang gini kalau orang dewasa mungkin sing ya sekitaran sudah masa puber atau mungkin kan tetap ada kayak tadi bahan fantasi gitu kan, tapi kan tetap menghindari kan step by step. Tetap sangat begitu, tidak langsung hilang itu kan enggak. Nah, tapi kan itu kan kadang secara bahkan ada. Nah, saya pernah lihat itu pakar biologis lah. Itu dikatakan wajar. Iya, itu wajar. Itu. Tapi kan maksudnya dalam Islam tetap bagaimanapun kalau bisa jangan itu. Itu nanti kalau yang kalau kata temanku itu ya, temanku yang anak-anak pondok komentari pertanyaan seperti itu dulu atau pas ada Basul Masail itu
dia itu ada yang memberikan instruksi sama orang-orang yang seperti itu. Itu yang pertama, kan kalau fantasi selalu melihat video, ya sekarang videonya buang, coba fantasi enak enggak? Jadi dikurangi hal-hal yang memancing untuk berbuat itu. Oh ya. Tapi kan ada Mas, itu nggak cuma kok Mas, itu nggak cuma cowok kok. Cewek juga. Iya, berarti tetap sama ada aja. Maksudnya. Tetap sama aja. Sama aja. Tapi beda caranya. Itu. Iya. Tahu gak mau masih orang bayangin masih bayangin. Astagfirullah. Allah. Tapi ini ada juga loh, bakal kok nek ra toke dadi kristal. Mengkristal berarti itu mesti salah ya teman-teman. Lebih bersih tetap jangan gitu. Jadi gini ya, ada salah satu pendapat ulama yang nyentrik, bisa dikatakan ini pendapat orang-orang yang aneh, ulama yang aneh atau wali jadab gitu loh. Pernah ada yang mengatakan gini, kok beliau itu cerita sama aku cerita gini, kalau makanan jin itu kayak tulang dan sesuatu yang najis, darah kencing dan lain-lain. Itu makanan jin. Jadi tapi dalam makanan jin itu ada yang paling spesial, paling nikmat itu ada. Nah itu apa namanya, mani. Itu makanan paling nikmat bagi jin. Nah iya, bagi jin. Bagi apa ya segitu, maksudnya kenapa orang-orang gampang untuk istilahnya terjerumus, karena ya itu bisikan-bisikan jin sangat kuat untuk penggoda aura jinnya mesti wedok gitu. Jinnya ya itu wedok lanang. Ya iso wedok iso lanang. Macam-macam. Itu ada dulu yang salah satu guru yang ketika kayak gitu. Oh gitu. Jadi termasuk mungkin bagi kalangan yang jin-jin gitu ya, itu juga punya asosiasi istilahnya, organisasi untuk penikmat onani, untuk membuat orang-orang atau perempuan untuk masturbasi atau onani, iya otaknya biar menjerumus ke situ ya. Oke. Tapi gini sih, kalau memang itu terjadi sama siapapun, itu ya udah, kalau salah yang lalu ya udah berlalu. Tapi yang penting intinya jangan pernah sekalipun untuk berhenti mencari ampunan Tuhan, dan jangan pernah sekalipun untuk putus asa. Allah Subhanahu Wa Taala selalu, kita meskipun terus-terusan terjerumus ke dalam kemaksiatan, itu ya standar bahwa kita itu hamba yang lemah. Makanya jangan, kalau maksiat ya tobat. Kok maksiat menah ya tobat. Terus jangan pernah berhenti untuk bertobat. Jangan pernah berhenti untuk bertobat. Malah kita nggak tahu pada hari apa dan kapan, di mana kita barangkali karena kita nggak menyerah untuk bertobat, Allah Subhanahu wa taala benar-benar sudah bisa mengambil. Maksudnya bisa mengambil sesuatu yang gak baik dalam diri kita dan bisa diperbaiki. Anda bro yang komen tadi lagi gini terus nyawa Anda diambil, itu langsung viral, seorang pemuda meninggal waktu tadi itu kan tagline-nya sangat kami keren. Tadi ada yang sedikit yang Mas Rian, sedikit yang belum selesai, sedikit. Jadi pendapat yang tadi ulama yang memperbolehkan onani dalam daripada zina itu juga, kalau tak pikir tenanan ono bener ya. Dibanding zina mending. Ini kalau dibanding zina. Iya, tapi bukan berarti mending sih. Ya, itu semuanya tapi maksudnya porsinya lebih dikurangi, dosanya lebih dikurangi, lagi sidik ya, dibanding dengan zina gitu. Yo, itu malah justru ketika seperti itu juga bahaya sih, kalau kita menganggap onani ki dosanya lebih kecil dibanding zina. Aku tak on ini wae lah dibanding zina. Ya jangan gitu terus Mas. Tapi juga intinya gini ya, kalau bahasa
bahasa dasar dari sebuah pertobatan, itu kita ada upaya untuk bagaimana cara kita untuk berhenti. Itu sudah, kalau kita sudah merasakan dalam diri, kita mau mencari solusi, ya caranya, bagaimana caranya biar kita bisa berhenti. Itu bagian dari pertobatan. Mencari proses bagaimana kita solusi untuk berhenti berbuat maksiat. Jadi artinya ya ketika kita masih ngulangi lagi, ya udah ngulangi, tapi bagaimanapun kita harus cari solusi untuk caranya ben aku bisa. Oke. Jadi kalau salah satu penyebab ya ini yang penyebab onani yang jarang dibahas, tapi seperti yang pernah dibahas sama Gus Baha dan para ulama-ulama sekarang itu, yang melandasi onani itu yang pertama memang kita sering gampang untuk terbawa nafsu. Hawa nafsu kan banyak. Iya. Kayak misalkan, wah ngantuk tenang, tidur. Itu juga masih hawa nafsu. Terus yang paling utama itu melalui makanan. Jadi makanan gitu kalau halal, insya Allah baik. Itu yang pertama. Minuman, makanan yang minum. Yang jelas yang pertama yang bisa menyebabkan itu yang pertama ya. Kalau makanan atau minumannya nggak beres, nah itu organ semuanya pun tetap jadi kurang beres. Terus yang kedua masalah kalkulasi makanan. Ini makanan kalau misalkan porsi itu, kalkulasi porsi atau jenis? Apa yang dimakan Mas Rian? Apa itu? Jadi misalkan Mas Rian kulino mangan ayam, makan ayam, kambing, sapi yang mengandung banyak eruh. Jarang. Sate jarang. Yang pernah. Yo kadang bisa nih. Tuh kan sate jarang kadang memperkuat. Ya udah lanjut. Ya sini. Terus. Jadi gini, itu sisi makanan itu gini ya. Kalau Mas Rian pernah lihat ayam kawin nggak? Pernah. Nah, pernah. Ayam kalau kawin gimana? Giring-giring gini. Miring. Gitu. Jadi sesuatu yang kita makan dari hewan itu nafsu hayawaniyah, nafsu kehewanannya pun itu kadang bisa mampir atau melekat dalam diri manusia. Makanya ada orang-orang yang sampai puasa bila ruh. Bila ruh itu? Bila ruh itu tanpa mengkonsumsi sesuatu yang mengandung ada ruhnya seperti hewan. Dia menghindari makan ayam, kambing, sapi, daging-dagingan. Karena khawatir nanti sifat-sifat yang masuk dalam tubuhnya itu malah sifat-sifat ayam, kambing, sapi. Sifat ada di ayam pindah di tubuh kita gitu. Like kambing kan ya apa itu? Mau kawin gak menang tempat toh, sekat. Ono wedon nganggur sekat. Penting dangak mah. Penting dangak. Yes, gitu. Malah justru kayak misalkan gini. Kita mengkonsumsi ikan ya, itu lebih baik loh. Ikan dibanding kayak ayam, sapi, kambing. Karena kita enggak pernah lihat ikan kawin. Nah, itu maksudnya. Sisi sifatnya aja ikan udah baik. Sifatnya ikan enggak ngomong, enggak bersuara. Ya toh? Iya, emang iya mana? Dibanding ayam, kambing, sapi. Tapi ikan itu nih jalan tahu bernafasnya heran loh. Gimana? Heran, uang heran, uang kaget. Kan iwan berapa? Itu kan sering kaget. Iya, sering kaget. Itu salah satu sifat ikan orang kagetan berarti dari ikan. Nah, itu ciri makhluk yang selalu ingat sama Tuhan berarti. Iya, kok bisa? Kan iya kan kalau kaget kan berarti astagfirullah. Iya. Ikan kan berapa sih? Kalau berarti kalau orang jarang tidur itu juga karena mengonsumsi banyak ikan mah. Itu. Ya iman, dan pernah lihat ya. Iwak Senan pernah lihat ikan tidur, iwak turu Mas. Iwak turu. Belum tahu tuh Mas. Berarti nek wong gampang melek ra tau turu berarti keremangan iwak. Cerdas. Iya. Berarti kan dari sifat hewan sifat kita. Enggak bercanda. Tapi setidaknya gini, apa yang kita konsumsi yang paling pertama sisi halal haram, subhat itu sesuatu yang belum jelas halal haramnya, itu juga bisa berdampak dalam diri gitu loh. Itu yang bisa menumbuhkan karakter dalam pemikiran, hati, kerasnya hati dan lain, itu berawal dari makan. Jadi sampai Kanjeng Nabi ada hadis yang mengatakan
ketika segala sesuatu apa manusia mulai dari tingkah laku, perbuatan, perkataan atau keadaan itu bisa dinilai baik atau tidak itu dilihat dari hanya makanan dan minuman. Makan yang dia makan. Apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan ketika seluruh yang kamu makan itu halal, pasti jadi baik. Gak akan, istilahnya gak akan pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika misal aku ya, aku melakukan kesalahan, dosa dan lain-lain, umumnya menungso khotowanis. Berarti aku tak koreksi, aku introspeksi diri bahwa berarti masih banyak sekali makanan yang harus haram atau yang aku nggak sadari, yang belum jelas asal usulnya, atau yang nggak kurang kita sadari yang kita konsumsi. Gitu. Termasuk juga gimana kita misal makan dengan kita membeli tapi uangnya tidak halal, itu berarti sama aja. Misal kita beli makanannya halal tapi dengan cara uangnya kita mencari uang dengan tidak halal, itu kan sama tapi aja. Tapi untuk perihal sodakoh atau memberi uang bedanya gini Mas. Misalkan ya, Mas, jangan Mas Rian lah. Saya aja dah, saya sering disalahkan loh. Laki-laki ya. Tapi maklum lah kalau manusia salah. Enggak. Karena manusia. Enggak. Yang salah itu cowok Mas. Jangan enggak sadar. Iya ya. Oh. Iya. Gimana? Konsep salah. Itu salah itu. Menurut cowok ya Mas. Kalau bagi wanita, satu, cowok itu selalu salah. Konsep satu, saya bagi wanita ya. Pasal 1, cowok itu selalu salah. Oke. Pasal 2, jika cewek salah, lihat pasal 1. Itu maksudnya. Pasal 1 itu cowok selalu salah. Pasal 2, jika cewek salah, lihat pasal 1. Jadi kan mana itu cowok selalu salah. Itu. Salah cowok meneh. Iya. Dan pasal 3, cewek selalu benar. Iya. Itu maksudnya gitu. Lihat lanjut. Tapi ya kalau melihat pasal-pasal kayak tadi ada benernya sih Mas. Ada betulnya sebenarnya. Misalkan gini ya, aku udah punya istri. Ya, terus ketika istriku melakukan kesalahan, aku langsung introspeksi gini. Ya tetap yang salah aku lah. Oh kenapa? Aku tetap berusaha untuk mengakui bahwa aku mesti yang salah. Padahal kalau nafsuku atau pemikiranku jelas-jelas dia yang salah. Tapi aku selalu tak lawan itu. Aku yang salah karena aku menganggap dia itu bagian dari diriku. Kenapa harus aku bantai? Ya janganlah itu. Bagaimana tapi itu tuh yang sudah beristri, tapi nek jangan beda. Jangan beda lagi. Loh kok ketika jenengan benar-benar mencintai ya. Cinta itu kan skalanya ada banyak. Derajatnya tingkatannya macam-macam. Iya. Kalau yang benar-benar cinta itu gini Mas. Kalau yang dikutip sama ada makalah yang mengatakan alamatul istilahul hubbi alal qalbi annahu la yusibu la yuzidu bisa babi ihsanin wala yusibu bisa babi isaatin. Nanti catat ya Mas. Artinya gini. Annahu la yang kusu bisa babi isaatin yang pertama. Cinta itu ketika jenengan melihat kekasih jenengan melakukan kesalahan, itu jenengan gak marah. Cintanya pun gak berkurang. La yang kusu bisa babi isaatin. Jadi ketika jenengan melakukan, ada seseorang yang jenengan cintai, dan orang yang cintai melakukan kesalahan sama jenengan, itu gak bisa mengurangi rasa cinta. Tetap cinta. Walaupun dia salah. Kemudian wala yazidu bisa babi ihsanin. Ketika kekasih atau orang yang jenengan cintai itu melakukan kebaikan sama jenengan cintanya nggak bertambah. Jadi pokoknya ya cinta titik, tanpa ada kata setelahnya. Nggak ada syarat. Ya wis, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Cinta itu nggak ada syarat dan isyarat. Misalkan gini, aku misal jenengan sanjang sama Mas Rian sanjang, Mas Rian ngomong sama orang yang Mas Rian cintai atau kekasih cewek. Aku itu paling suka kalau sampean gini. Berarti harus itu berarti masih ada. Mas Rian masih melihat satu sisi toh. Belum menerima padanya. Kalau memang aku paling suka kalau sampean gini. Tapi aku paling gak suka kalau sampean gini. Berarti sampean Mas Rian satu sisi belum menerima dia sebagai manusia. Kalau
benar-benar bisa menerima sebagai manusia seutuhnya, kan manusia itu bagian dari, kan memiliki dua sifat. Manusia itu memiliki dua sifat. Yang pertama sifat al-malakuta, bening. Yang kedua sifat asyaiton, butak, gelap. Jadi makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia, ketika dia sisi kebeningannya dia lebih dominan ke sisi beningnya, ibadahnya malaikat gak ada apa-apanya. Tapi sebaliknya Mas, makhluknya Allah yang namanya manusia, ketika sisi syaitonianya atau gelapnya lebih dominan, kebejatan iblis gak ada apa-apanya. Jadi ketika kembali lagi ke tadi, ketika Mas Rian sama kekasihnya, aku paling suka kalau sampai gini, tapi aku paling gak suka, itu namanya kalkulasi. Cintanya Mas Rian kalkulasi, masih memilah. Tapi tidak boleh pacaran. Nah, ini merasa yang padahal definisi cinta itu sendiri bukan kalkulasi, tapi konsolidasi, hubungan, sesuatu yang kata-kata. Mencintai bukan kalkulasi, tetapi konsolidasi, suatu penyatuan atau penghubung. Itu cinta. Jadi dalam cinta itu enggak jangan sampai membahas tentang salah dan benar. Dalam cinta enggak ada istilah salah dan benar, enggak ada istilah baik buruk, enggak ada istilah bersih kotor. Cinta ya cinta, titik, tanpa ada kata setelahnya. Mencintai apa adanya, bukan ada apanya. Iya. Masya Allah. Tepuk tangan. Tapi dari tadi ngomong-ngomong, tahu gemuruh kasih sama. Oh, jelas, keren kan? Banyak. Gawin nanti, bikin di mana? Bikinnya di ini loh. Legi Pencipta Kaos. Legi bisa. Ini produk paling terkenal se-Kabupaten Magelang. Nomor 1. Direkomendasikan. Alamannya di map aja dari Legi bisa. Langsung Google Map kan? Ada. Oh, ya. Itu beralamat kan di Terojogan, Salaman, Magelang. Oke, enggak tukang gawin kaos berarti Mas. Tukang gawin kaos. Ini produksi mau kaos jenis apapun ada di sini. Bisa yang maju DPR nggih partai kaos partai bisa. Iya bisa. Partai apapun ada. Beres wae. Oke, siap Legi. Oke. Sampai tertarik kok. Nah, ini ada. Legi. Komenan bilang aja Mas kan enggak apa-apa. Oh, iki. Itu tulisannya apa toh? Lagi apa? Legi sadar. Legi sadar. Oh, ya. Legi sadar. Siap. Oke, kata-kata sebelum kita tutup Mas. Mau sepatah enggak kata-kata motivasi untuk ya pemuda abstrak ya tadi yang komen tadi, yang pertanyaan tadi silakan. Oke, intinya gini ya, kita itu sebagai manusia, gimana kita harus selalu latihan untuk berpikir. Setiap manusia yang kita lihat itu semuanya masih dalam proses, jadi jangan langsung menjustis dia mesti seperti ini, jangan. Dan setiap dari manusia itu punya masa lalu. Jadi ketika kita melihat kesalahan yang ada dalam diri orang lain itu sudah menjadi masa lalu, dan dia masih memiliki masa depan dan masih ada takdir Tuhan. Jadi jangan sampai putus asa, jangan pernah untuk menyerah, dan terus berdoa dan berusaha berupaya untuk jadi manusia yang lebih baik. Oke, hashtag kali ini jangan berhenti berproses menjadi lebih baik. Oke, dengar buat tangan. Baik, mungkin cukup untuk ini dulu obrolan kita Mas untuk konten kali ini. Mungkin kita bahas untuk setelahnya masih ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen pemuda abstrak ini ya. Nanti di konten selanjutnya tetap di Islam Wallace di channel Kompeba Channel. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.